Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tito Santoso, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Dan untuk melengkapi salah satu tugas Pancasila, di sini kami akan memaparkan pembahasan mengenai studi kasus peranan Pancasila dalam mensejahterakan masyarakat. Dan untuk lebih memperdalam pembahasan tersebut, sekarang kita akan tergabung bersama saudara saya yang sudah berada di Polsek Ibun untuk mewawancarai salah satu narasumber di sana. Kepadanya kami persilahkan. Oke saudara Tito, sekarang saya sudah berada di Polsek Ibun, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini kita akan mewawancarai salah satu narasumber untuk memperdalam atau memaparkan lebih jelas mengenai materi apa yang sedang kami teliti. Untuk itu, langsung saja kita menemui narasumber tersebut. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Dek. Iya, Mas. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Saya Tito Santoso, mahasiswa semester 1 dari Fakultas Psikologi UIN Malang. Nah, kebetulan diberikan tugas oleh dosen mata kuliah Pancasila untuk mewawancarai salah satu narasumber mengenai penerapan Pancasila dalam kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk lebih enjoy di ngobrolnya, silakan Bapak untuk terlebih dahulu memperkenalkan mungkin supaya lebih akrab. Baik, hatur nuhun, Kang Tito ya. Iya. Kang Tito ini warga asli Desa Lampegan, Iya. kuliah di UIN Malang. Alhamdulillah bisa silaturahmi, saya langsung itu Karsono Kapolsek Ibun di sini, ya kan. Artinya saya kepingin juga masyarakat Ibun berpendidikan tinggi-tinggi. Alhamdulillah bisa ketemu sama Dek Tito. Ibun kuliah di Malang, pokoknya mantap. Oke, apa yang kita perlukan untuk mata kuliah Pancasila terkait dengan apa tadi? Penerapan Pancasila dalam kesejahteraan masyarakat. Penerapan Pancasila dalam kesejahteraan masyarakat. Oke, satu persatu ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Pak, saya langsung saja menuju pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Mungkin yang pertama kan kita membahas mengenai Pancasila. Nah, menurut Bapak sendiri itu Pancasila itu apa sebenarnya? Baik, Dek, Pancasila itu merupakan satu dasar negara kita, ya kan, dan serta sebagai landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila itu dijadikan pedoman, ya kan, dalam rangka bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu. Kemudian juga Pancasila juga sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya kan, itu dalam dituangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia, gitu. Pancasila sendiri itu dari bahasa Sanskerta Panca dan Sila, artinya norma-norma ataupun asas, ya kan, yang ada di negara kita. Pancasila sendiri itu terdapat 5 sila, artinya sila-sila itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Artinya sudah jelas bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita, dan yakinlah para pemimpin terdahulu menciptakan Pancasila sebagai dasar kita itu tentunya dengan berbagai macam masukan dari masyarakat Indonesia, sehingga dijadikanlah Pancasila sebagai dasar negara kita. Oke, terima kasih Pak. Nah, untuk yang selanjutnya, menurut Bapak sendiri, apakah Pancasila itu sudah sepenuhnya berhasil diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia? Ya menurut saya artinya Pancasila kan lahir sudah sejak lama. Tentunya keberhasilan dari Pancasila itu sendiri adik-adik sudah terlihat. Artinya dari segi pembangunan, kemudian pemerataan kepada masyarakat, ya kan. Ya menurut saya Pancasila saat ini
sudah ada keberhasilan dalam rangka penataan atau kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut saya seperti itu. Tentunya hal-hal yang memang kekurangan dan lain-lain itu bisa disampaikan sesuai dengan misalnya desa ini kekurangan apa, silakan sampaikan kepada kecamatan, jenjang ke kabupaten, pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat. Seperti itu. Nah, kan mengenai poin-poin Pancasila tadi yang saya bahas sebenarnya itu kan lebih ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di dalamnya lebih menekankan kepada kesejahteraan masyarakat, yang terlebihnya kepada perihal ekonomi. Kan baru-baru ini terjadi itu demo besar-besaran para buruh dan mahasiswa menolak disahkannya RUU Cipta Kerja karena mereka beranggapan jika RUU Cipta Kerja ini diberlakukan maka akan mengancam kehidupan para pekerja. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan itu apakah dilakukannya demo itu dibenarkan untuk menuntut hak masyarakat? Jelas deh, artinya demo atau unjuk rasa di satu tempat itu memang sudah diatur oleh undang-undang. Artinya juga kebebasan berpendapat juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 dan kemudian juga pemerintah sudah membuat undang-undang tentang kebebasan berpendapat di muka umum. Tentunya silakan mahasiswa, masyarakat, siapapun melakukan kegiatan demo. Tentunya kami dari kepolisian ikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu. Terus mengapa Pak? Kan ada sebagian demonstran itu yang bersikap anarkis. Nah, yang melatar belakangi mereka bersifat anarkis itu sebenarnya apa Pak? Tentunya begini, kaitan dengan demo secara anarkis, kita lihat dari sisi pendemo itu sendiri. Biasanya para pendemo melakukan kegiatan anarkis tersebut itu disusupi oleh orang-orang yang memang tidak ada kepentingan dalam pendemo tersebut, sehingga mereka memprovokasi pendemo yang lain untuk melakukan kegiatan anarkis. Tentunya demo anarkis ini tidak dibenarkan. Karena apa? Yang jelas dirugikan tetap masyarakat sendiri, seperti fasilitas umum dirusak, kemudian juga ya kan sampai kejadian kemarin halte dibakar dan lain-lain, itu sangat tidak dibenarkan dan itu sudah melanggar undang-undang yang sudah dibuat. Jadi di balik itu ada provokatornya gitu ya Pak? Betul. Tentunya kami dari pihak kepolisian terus memantau siapa saja orang-orang yang melakukan kegiatan provokator untuk melakukan tindakan anarki seperti itu. Gitu. Terus mengenai demo tadi Pak, apakah ada upaya lain yang bisa dilakukan masyarakat untuk menuntut haknya selain demo? Tentunya pemerintah juga sudah mengatur ya kan, seperti undang-undang Omnibus Law atau rancangan ketika masyarakat tidak puas itu ada satu mahkamah atau konstitusi ya kan, silakan ajukan ke sana. Itu yang sudah dianggap netral. Kalau memang keberatan satu pasal yang masyarakat ini, silakan ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Ada jalan lain. Tentunya demo itu cukup capek juga ya kan, ya kan. Kami dari kepolisian juga akan all out untuk mengamankan sifatnya ya, pihak kepolisian mengamankan bagi pendemo. Artinya juga ngapain sih demo-demo, yang terpenting ayo kalau memang tidak keberatan ada instansi lain yang bisa memfasilitasi keberatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, terus peranan polisi dalam kasus demo tersebut lebih ke apanya gitu Pak, seperti apa selain pengamanan tadi? Jelas, artinya kepolisian yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
polisi adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Artinya kepolisian terus memfasilitasi ketika ada masyarakat melakukan demo. Yuk, kehayangna naon, kepinginnya apa, ya kan? Artinya ini kan yang lagi trending terkait dengan undang-undang penolakan undang-undang Omnibus Cipta Kerja atau Omnibus Law, ya kan? Nah, itu sehingga tentunya selain demo, mangga silakan diatur oleh undang-undang untuk melakukan keberatan terhadap pasal di Mahkamah Konstitusi. Itu menurut saya. Oke, yang selanjutnya mungkin Pak, kan di masa pandemi seperti sekarang ini kemerosotan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu terjadi. Nah, apakah tindak kejahatan di saat sekarang ini meningkat atau sama saja seperti biasanya? Baik, adekku Kang Tito, ya kan, mahasiswa UIN Malang, Fakultas Psikologi. Oke. Untuk level kecamatan sendiri, khususnya di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, untuk tingkat kejahatan di wilayah kami, alhamdulillah standar-standar saja, ya kan, karena memang pemerintah melalui Pemda Kabupaten Bandung maupun provinsi maupun desa maupun elemen masyarakat lain saling bergotong royong dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, termasuk kami dari Polri, TNI, dan pihak pemerintahan kecamatan memberikan bantuan sudah beberapa kali, ya kan, kepada masyarakat, baik berupa sembako, baik dari pemerintahannya juga ada uang tunai dan lain-lain. Alhamdulillah untuk di wilayah kecamatan sendiri situasi Kamtibmas dan tindak pidana dibilang landai saja dan tidak ada hal-hal yang menonjol karena terkait dengan COVID-19. Demikian. Mungkin langsung lanjut kepada pertanyaan terakhir ya Pak, Pamungkas. Nah, pesan Bapak kepada masyarakat mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan itu seperti apa? Baik, sudah sampaikan di awal bahwa Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan merupakan nilai-nilai atau norma-norma berkehidupan dalam berbangsa bernegara. Artinya tentunya pada masyarakat menghimbau untuk saling menghormati, saling menghargai, ya kan, gotong royong, ya kan, sisi keagamaannya, kemudian juga silakan mempercayai, saling empati, saling serasa saling, karena memang kita juga warga negara Indonesia yang memang sudah dididik untuk selalu berpancasila dan tetap gotong royong secara bersama-sama, cek orang Sunda nama sabilulungan. Nah, eta bener kan? Itu tetap nilai-nilai itulah harus dijunjung dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Itu aja? Iya Pak, mungkin itu aja pertanyaannya. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak. Setelah saya bertanya tadi melakukan wawancara, banyak sekali pelajaran yang bisa didapat dari wawancara ini. Semoga teman-teman yang lain juga banyak mendapatkan ilmu ketika menonton ini. Oke, saya nitip ke Kang Tito, ya kan, selaku mahasiswa UIN di Malang, tentu ilmu setinggi-tingginya. Saya merasa bangga sebagai Kapolsek Ibun ada masyarakat Kecamatan Ibun berjuang di Malang, ya kan. Titip jaga Kabupaten Bandung, ya kan, jaga Provinsi Jabar, jadilah mahasiswa yang jujur, yang baik, dan menjadi kebanggaan orang tua. Itu titip saya. Oke? Terima kasih Pak. Pokoknya mantap. Siap. Ya, terima kasih atas wawancara yang telah dilakukan. Sekarang kita akan tergabung kembali bersama saudara saya yang sudah berada di Kecamatan Ibun untuk mewawancarai salah satu narasumber di sana juga. Kepadanya kami persilahkan. Oke, sekarang saya sudah berada di kantor Kecamatan Ibun untuk mewawancarai salah satu narasumber guna memperdalam materi yang sedang kita bahas. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menemui beliau. Di Solo mana? UIN Malang kok. Bagus dah jauh teh. Tapi
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Oh, sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak, saya Tito Santoso, mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kebetulan saya diberikan tugas dalam mata kuliah Pancasila untuk mencari tahu peranan Pancasila dalam mensejahterakan masyarakat itu seperti apa. Nah, kami lebih membahas kepada sila kelima, di mana isinya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi titik fokusnya di sini kan kesejahteraan. Bahkan dalam sila ini gitu pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogianya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka, dan secara khusus keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila ini menekankan pada keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Nah, mungkin langsung saja yang ingin saya tanyakan, apakah menurut Bapak sendiri itu cita-cita pada sila kelima dalam mensejahterakan masyarakat terkhusus pada bidang ekonomi itu sudah tercapai atau belum? Gini ya, menurut pandangan saya dalam butir sila pada intinya itu merupakan suatu pedoman, landasan bangsa Indonesia. Nah, adapun masalah di lapangan itu berhubungan dengan masyarakat itu sebetulnya variatif. Yang namanya kemiskinan itu kan tidak bisa dihilangkan. Iya. Apapun alasannya, yang namanya kemiskinan dan bentuk lain dari kemiskinan itu merupakan bagian dari sudah kodrat alam. Iya. Gitu. Tidak ada mungkin orang bisa kaya kalau tidak ada orang yang miskin, itu Iya. soalnya. Dan sebaliknya. Selanjutnya mungkin dalam penerapan sila kelima di dalam kehidupan bermasyarakat atau bertetangga, khususnya di Kecamatan Ibun, pada intinya hal-hal tersebut itu bisa dikatakan normatif dalam arti disesuaikan dengan kemampuan itu masyarakat sendiri. Iya. Tapi yang namanya bentuk keadilan di situ tidak semua orang sama. Di sini kan kebanyakan misalkan petani, buruh tani lah, katakan buruh tani, kehidupannya bertani dalam arti kemampuan dan penghasilan itu sebatas pertanian. Itu kan tidak bisa melangkah kepada yang lain karena status pencarian khususnya di desa Kecamatan Ibun itu bertani, kebun. Mungkin. Nah, selanjutnya itu menurut Bapak kesejahteraan ekonomi masyarakat itu seperti apa Pak selain yang tadi? Ya, kalau berbicara masalah kesejahteraan itu juga variatif ya. Iya. Yang namanya kesejahteraan itu tidak ada batas. Iya. Karena itu kembali kepada keluarga atau diri masing-masing. Nah, yang namanya sejahtera itu tidak bisa dipandang dengan kasat mata. Itu harus yang menjawab itu orang per orang. Tetapi sampai saat ini alhamdulillah di Kecamatan Ibun tidak ada orang yang di bawah sekali garis kemiskinan. Itu di Kecamatan Ibun. Nah, dengan nilai hanya pas-pasan. Juga bantuan dari pemerintah khususnya di Kecamatan Ibun itu cukup baik. Jadi ada suntikan bantuan dari pemerintah, istilahnya top down. Ada juga bottom up dalam konsekuensi bahwa masyarakat juga punya mata pencaharian sendiri. Gitu. Tapi tadi berbicara mengenai bantuan gitu yang diturunkan Pak, banyak sekali paradigma atau anggapan masyarakat bahwa bantuan tersebut itu sering tidak tepat sasaran. Nah, kalau itu menurut Bapak seperti apa? Nah, tinggal memandang dari sudut mana kita memandang ya. Iya. Masalah tepat atau tidak tepat, masalah bantuan. Yang namanya bantuan itu kadang-kadang manusia itu menilainya itu hal yang paling mudah. Iya. Seberapapun besarnya bantuan dan seberapapun banyaknya bantuan itu masyarakat itu jawabnya pasti kurang. Iya. Nah itu persoalan. Nah yang namanya masyarakat itu kan tapi tidak aneh. Memang seperti itu karena saking-sakingnya masyarakat itu ingin dibantu menerima bantuan. Tidak menutup mata kita. Iya. Terus
Terus mengenai kesejahteraan ekonomi di Kecamatan Ibun kan tadi sudah dijelaskan. Nah, Ya. menurut Bapak apakah itu sudah hampir merata atau kesenjangannya masih terbilang tinggi, Pak? Disebut merata sih tidak. Iya. Disebut kesenjangan tinggi juga tidak. Iya. Karena sampai saat ini saya tugas di Kecamatan Ibun 1 tahun, tidak mendengar satupun keluarga atau satupun orang di Kecamatan Ibun yang sakit atau mati kelaparan. Oh, iya, iya. Itu persoalan itu. Iya. Jadi pada intinya di dalam garis kesederhanaan memang minimal ada dalam garis kesederhanaan. Gitu. Nah, kan berbicara mengenai masa pandemi seperti sekarang ini, Pak. Menurut Bapak, apakah problem terbesar yang dihadapi oleh masyarakat di Kecamatan Ibun pada masa pandemi seperti sekarang ini? Ya, masalah pandemi itu kan persoalannya dampak ya. Iya. Yang paling kita perhatikan dampak. Karena sampai saat ini bahwa Ibun itu termasuk zero COVID. Iya. Jadi cuman dampak yang jadi persoalan. Dampak dengan COVID itu banyak masyarakat yang tadinya bekerja sekarang berhenti, yang tadinya kerja di sawah, yang tadinya kerja di pabrik, di dagang itu sedikit waktunya diatur. Jadi tidak seperti biasa gitu. Pasti kepada perekonomian juga sangat berpengaruh. Gitu. Tapi yang jelas minimal dalam perekonomian itu sederhana. Jadi di garis minimalnya sederhana, tidak ada yang kelaparan. Lalu untuk menghadapi problem atau masalah yang dihadapi masyarakat tersebut, apa yang dilakukan kecamatan untuk mengatasinya, Pak? Saya dengan aparat desa selalu koordinasi dalam penanganan persoalan di masyarakat. Nah, adapun data-data yang keluar dari muncul dari puskesmas atau desa itu menjadi pedoman bagi kecamatan. Dan apabila data-data tersebut diketahui di situ ada yang sangat darurat, maka pihak kecamatan itu langsung menindaklanjuti dan membantu masyarakat yang kena masalah. Jadi terlebih dahulu berkoordinasi dengan desa. Itu yang penting, koordinasi. Iya. Mungkin masuk ke pertanyaan yang terakhir, Pak, atau lebih ke bagaimana sih pesan Bapak kepada masyarakat mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan? Ini setiap kan di sini ada rapat minggu. Iya. Rapat minggu dalam arti bukan 1 minggu sekali, tapi 1 bulan sekali. Saya selalu mengadakan rapat muter-muter ke desa. Dan desa itu mengundang para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pemudi, RT, RW. Nah, untuk menerangkan tentang persoalan Pancasila. Pada intinya Pancasila itu satu sebagai dasar negara yang harus ditetapkan, dijaga dan diimplementasikan ke masyarakat. Pada intinya jadi hal-hal yang lain mengenai masyarakat itu harus mengerti dan bisa mempelajari tentang arti dan makna Pancasila. Mungkin itu aja, Pak, yang kami tanyakan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan mohon maaf mengganggu waktu Bapak juga. Mungkin sekian, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas wawancara yang telah dilakukan. Dari kedua narasumber tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara tentunya sangat berperan dalam mensejahterakan masyarakat. Mungkin pertemuan kita dicukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Tito Santoso, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.